Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ishak Khalil di materi perkuliahan manajemen proyek perangkat lunak. Ya, pada sesi ke-1 ya pertemuan ini ya izinkan saya share screen ya. Di sini saya coba untuk menjelaskan ya, melanjutkan pembahasan ya di pertemuan sebelumnya ya, di mana di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang apa sih yang akan kita pelajari gitu. Nah, Anda kan sudah tahu target yang memang akan kita capai. Nah, di materi pertemuan 1 ini kita akan membahas tentang proyek dan manajemen proyek. Proyek dan manajemen proyek. Dua suku kata yang berbeda karena ada operator N ya, operator dan. Di materi pertama saya coba akan menjelaskan tentang ya hal-hal yang memang nantinya akan kita bahas secara rinci. Pertama tentang proyek. Apa sih proyek itu? Ya. Yang kedua kita bahas tentang manajemen proyek. Apa manajemen proyek itu? Yang ketiga kita bahas tentang siklus hidupnya proyek. Ya. Yang keempat kita bahas tentang manajemen proyek dan teknologi informasi. Kaitannya dengan tren globalisasi yang saat ini kita hadapi. Ya. Oke. Di pertemuan pertama ya ada dua kalimat, ada dua kata ya, di mana dua kata itu punya makna yang berbeda. Pertama adalah proyek atau sering kita dengar dengan istilah project ya. Menurut pengertian dalam bahasa ya, menurut ahli yang pertama Katie Squable, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk, layanan, atau hasil yang unik. Ada pendapat lain dari Imam Soeharto. Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan atau telah ditentukan. Ya kan? Kalau kita membuat proyek otomatis ya kan target itu sudah harus tercapai gitu kan. Ibarat kita akan memanah, kita memegang sebuah busur dan panah ya. Lalu anak panah itu kita mau lesapkan kemana gitu. Nah kita kan harus tentukan gitu, tujuannya kemana. Nah sama halnya dengan project. Project itu mau ngapain gitu loh. Mau bikin apa gitu. Nah kan tentunya mau bikin apa dan bagaimana nantinya, nah kita kan harus buat secara tertulis yang kita sebut dengan rancangan. Dalam sebuah project IT yang banyak sering terlibat itu ada tiga: hardware, software, atau jaringan yang menciptakan sebuah produk, layanan, atau hasil. Contoh, pengadaan hardware. Ya kan? Kita mengadakan hardware, beli PC, beli laptop, kita taruh di mana nih? Di tansi pemerintah, sekolah, perusahaan, lembaga, dan lain sebagainya. Atau kita membangun jaringan LAN. Ya. Kalau dulu mungkin berbasis kabel, gitu kan? Tapi kalau sekarang berbasis apa? Berbasis WiFi. Beda. Berapa dulu kabel kita perlu tarik dari ujung ke ujung, kita mengukur gitu kan.
kita beli berapa gulung, gitu kan. Tapi sekarang enggak, sesuai dengan perkembangan. Ya kan? Kita sediakan WiFi, nanti WiFi itu bisa nyasar berapa IP, ya, berapa IP dari masing-masing PC ataupun laptop, gitu kan. Contoh yang lain, menyediakan infrastruktur teknologi nirkabel untuk meningkatkan pelayanan akademis pada sebuah kampus. Infrastruktur teknologi dari A sampai Z, pengadaan software, pengadaan hardware, mungkin perlu servernya, perlu layanan jaringannya, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, mengembangkan sistem baru untuk meningkatkan penjualan pada sebuah perusahaan. Nah, ini contoh proyek-proyek IT dalam arti kecil. Dalam arti besar, ya kan? Anda bisa juga. Contoh, perusahaannya memiliki cabang di seluruh Indonesia. Perusahaannya memiliki cabang di kota-kota besar di Pulau Jawa. Perusahaannya memiliki jaringan hampir di banyak kota, ya kan? Itu luar biasa. Kalau sekarang itu skop pekerjaan IT itu bukan hanya pada sebuah lembaga, tapi lembaganya satu, jaringannya banyak. Contoh kecil, kampus kita, kampus Nusa Mandiri. Ada berapa gedung? Ada 7 gedung. Ya, kita lihat lagi ke sebelah, saudara kandung kita, kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Punya berapa kampus? Punya lebih dari 30 kampus. Itu kan luar biasa. Coba kalau Anda bangun IT-nya. Wah, itu nggak sedikit nilai yang harus Anda estimasi. Atribut objek. Atribut itu adalah memiliki tujuan yang khusus. Produk akhir atau hasil kerja akhir. Ya kan? Tujuan akhirnya apa? Oh, untuk meningkatkan layanan sistem perpustakaan, untuk meningkatkan layanan pendaftaran mahasiswa baru, untuk meningkatkan layanan pengajaran. Tujuannya apa gitu dari produk itu? Tentunya ini juga harus kita pikirkan. Kalau di apa kan namanya? Kalau nanti di project itu kan Anda bikin namanya activity diagram. Ya kan? Dari activity itu tergambar tuh. Ada berapa entitas gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang kedua, bersifat sementara. Sebuah proyek memiliki jadwal awal dan akhir yang pasti. Proyek itu sifatnya sementara. Targetnya 4 bulan, harus selesai 4 bulan. Targetnya 6 bulan, harus selesai 6 bulan. Sama, IT itu udah ada masa expirednya. Ada yang namanya siklus, ya. Apa namanya? Siklus hidup sistem. Ya, siklus hidup sistem. SCSD. Ya. Nah, kenapa? Aplikasi itu pasti berkembang. Ya. Anda sebagai seorang IT nggak boleh egois. Wah, saya ini program bikinan saya aja yang harus tahu. Nggak bisa seperti itu. Anda harus bekerja secara tim. Tim A dengan tim B harus saling integrasi. Kalau nggak integrasi nggak bisa. Gitu. Wah, nanti ilmu saya dicontek. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya. IT itu harus bekerja secara tim, saling support. Ya, makanya di tugas itu Anda bekerja secara kelompok, bukan secara perorangan. Yang ketiga, project bukan pekerjaan rutin. Ingat, project bukan pekerjaan rutin. Rutin itu ya apa? Maintenance. Kalau bikin project mungkin setahun sekali, mungkin setahun 2 kali, paling banyak setahun 3 kali. Ya kan? Project-project IT ya tergantung klien Anda.
Pak, perusahaan saya sanggup karena skalanya besar, sanggup sebulan itu 3-4 proyek. Ya silahkan, monggo. Ya kan? Kapasitas itu kan tergantung dari produktivitas Anda. Anda punya tim besar, mungkin kapasitas produksinya banyak. Anda punya tim kecil, paling kapasitasnya kecil. Ya, input, proses, outputnya akan sesuai. Yang keempat, membutuhkan sumber daya, termasuk orang, hardware, software, dan aset lain. Sumber daya proyek terbatas dan harus digunakan secara efektif untuk memenuhi proyek dan tujuan perusahaan. Ya kan? Anda membuat estimasi, saya butuh laptop dengan spesifikasi A, saya butuh orang dengan spesifikasi B, saya butuh software dengan spesifikasi A, B, C, D. Tujuannya apa? Agar memenuhi target dari perusahaan. Kelar proyeknya, selesai proyeknya, ya. Tentunya ini akan berkesinambungan. Kalau klien konsumen Anda terpuaskan pada satu proyek Anda, nanti itu akan ketok tular tuh. Proyek-proyek yang lainnya kayak akan menyusul. Wah, bikin di perusahaan ini aja, bagus. Bikin di perusahaan ini aja, bagus. Bikin di perusahaan ini aja, bagus. Ya, nah tentunya Anda harus menjaga produk. Sebuah proyek dikembangkan secara bertahap. Contoh, tahun ini perusahaan A baru punya satu lokasi. Tahun depan ada pengembangan 2 lokasi. Tahun ketiga ada 3 lokasi dan seterusnya dan seterusnya. Yang pasti perusahaan itu ada masanya berkembang. Ya kan? Ada masanya berkembang. Yang kelima, proyek harus memiliki pelanggan utama atau sponsor. Ya kan? Kenapa? Ini nanti akan membackup apa? Pendanaan. Pendanaan untuk apa? Ya untuk sumber daya, hardware-nya, software-nya, brainware-nya. Emang nggak butuh dana? Emang kerja bakti? Ya enggak lah. Pasti Anda butuh sokongan dana. Makanya kalau bisa Anda punya target siapa nih pelanggan utamanya. Nah, pelanggan ini harus diservis dengan baik. Kenapa? Nanti dia akan mengalirkan support terhadap. Nah, kalau yang kecil-kecil kan bisa Anda bikin web sekolah, bikin web koperasi, bikin marketplace, bikin apa dan lain sebagainya. Yang keenam, proyek mempunyai ketidakpastian. Karena proyek adalah unik, kadang sulit untuk menentukan tujuan dengan jelas. Memperkirakan waktu lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menentukan berapa banyak biaya. Nah, ini memerlukan sebuah pengalaman. Ya, proyek mempunyai ketidakpastian. Anda lagi bikin proyek coding, tiba-tiba mentok, pusing dan lain sebagainya. Wah, ada timnya yang resign. Oh, ada timnya yang harus diganti dan lain sebagainya. Nah, ini Anda harus leadernya, manajer proyeknya ini harus tanggap. Wah, minggu pertama, minggu kedua target lewat, minggu ketiga jangan sampai lewat. Ya kan, tahapan-tahapan mingguan itu harus jelas sehingga tidak membengkakkan dari sisi biaya dan tidak memperpanjang dari sisi waktu. Kalau biaya bengkak, waktu bertambah, wah, nanti akan ada ketidakpuasan dari klien atau konsumen. Ada banyak kendala ya yang sering ditemui pada saat kita menggarap sebuah proyek. Kendala itu adalah cakupan atau scope. Pertama, pekerjaan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek? Produk, layanan, apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek? Bagaimana ruang lingkupnya, bahasannya? Pak, ruang lingkup bahasan itu apa sih? Ini nih yang harus Anda catat.
ruang lingkup batasan. Contoh, sistem informasi rumah sakit itu kan luas. Rumah sakit mungkin tidak eh, membuat secara keseluruhan. Dia buatnya bertahap. Sistem informasi pelayanan pasien yang pertama. Nanti tahap kedua, informasi pelayanan pasien rawat inap, rawat jalan. Terus dan seterusnya sampai itu sistem informasi rumah sakit terpenuhi secara keseluruhan. Tahapannya, ya kan? Kenapa? Nanti ruang lingkup itu yang akan kita kerjakan. Mungkin kalau Anda sebuah perusahaan besar, Anda tinggal bagi tim A ini, tim B ini, tim C ini, tim D ini, bisa dikerjakan dengan target bersamaan. Ya, tapi kalau misalkan kita baru mengawali, ya kita kan perlu waktu, ya kan? Perlu waktu, di mana waktu itu nanti akan ya. Nah ini waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Proyek itu satu sub sistem rata-rata 4 bulan minimal. Oh saya bisa Pak 1 bulan. Bohong. Kenapa? Emang Anda nggak melakukan studi kelayakan dulu? Ya. Emang Anda tidak melakukan penelitian awal dulu, pengumpulan data dulu? Itu ada tahapannya. Enggak main hantem kromo. Kecuali Anda sudah punya histori. Oh Pak, saya sudah punya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Nanti aplikasi ini saya presentasikan sesuai nggak dengan customize dari si konsumen. Nanti baru disesuaikan. Ya kan? Yang kedua, bagaimana jadwal project? Bagaimana tim akan melacak kinerja dengan jadwal yang sebenarnya? Siapa yang bisa menyetujui perubahan? Nah, itu timing ini harus disesuaikan dengan tim. Analysnya, programmernya, manajernya harus saling terbuka. Walaupun pekerjaan di rumah, tapi komunikasi tetap berjalan. Scope waktu dan cost, biaya. Apa yang harus dibiayai untuk menyelesaikan proyek? Hardware-nya, software-nya, brainware-nya. Berapa anggarannya? Berapa tahapan pencairan dananya? Bagaimana data biaya dilacak? Wah, tentu di kita kalau proyek-proyek besar ada pembayaran pajaknya, laporannya, dengan accountingnya, dan lain sebagainya. Oh, kalau proyek-proyek kecil ya antar konsumen dengan si manajer aja gitu. Tapi kalau proyek-proyek besar, pembiayaan itu harus ada laporan keuangannya. Kenapa? Kaitannya dengan pajak. Ya. Skup, lingkup, waktu, sama biaya. Ini yang kadang bisa menjadi kendala. Kalau kendala ini sudah Anda bisa atasi, ya minimal Anda bisa sudah sepertiga bisa. Ya, sepertiga itu udah bisa menjadi ibaratnya apa ya, modal Anda. Oh saya bisa mengestimasi waktu, oh saya bisa mengestimasi apa namanya ruang lingkup, oh saya bisa mengestimasi biaya. Wah itu udah menjadi modal dasar Anda. Nah ketiga hal ini nanti akan Anda wajib tuangkan dalam bentuk proposal, ya. Kebutuhan waktunya, anggarannya, ruang lingkup bahasannya, gitu. Anda harus bisa menggambarkan. Yang itu tentang project. Yang kedua tentang manajemen project. Ada manajemennya. Ya, menurut Cathy Squable, manajemen project adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik pada kegiatan project untuk memenuhi kebutuhan project. Pengetahuan Anda sebagai seorang IT, ya kan? Pengetahuannya harus luas gitu. Nanti dari pengetahuan itu Anda implementasi, ya, dalam bentuk keterampilan. Oh, keterampilan menganalisa, keterampilan coding. Alat, alatnya apa gitu loh. Oh, saya butuh mau bangun jaringan sekarang butuh WiFi, ya.
sebagai hotspotnya, ya kan? Oh, saya ternyata tidak terjangkau, harus dengan kabel. Ya, Anda buat estimasinya, lihat survei, dibuat analisa, dipresentasikan. Kalau pendapat yang lain, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sasarannya apa nih? Ya, ke A, ke B, si C, sasarannya apa? Nanti silakan Anda rencanakan. Anda mau organisir, ya. Anda bisa berlaku sebagai manajer, Anda bisa berlaku sebagai analis, Anda bisa berlaku sebagai programmer. Oh Pak, saya mau programmer aja, nggak mau mikir-mikir yang lain. Ya, mau. Mungkin keahliannya di situ. Oh Pak, saya nggak bisa ngoding Pak, tapi saya bisa mengestimasi Pak. Silakan menjadi seorang analis. Oh Pak, saya biasa memimpin proyek, silakan Anda menjadi seorang manajer. Ya, tentunya dunia kampus itu, apalagi dunia IT itu, dijadikan sebagai ajang mencari pengalaman. Ya. Menurut yang lain, Pressman, manajemen proyek meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan manusia. Proses dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan, mulai dari konsep awal sampai pengoperasian. Ini menurut Pressman. Ya kan? Menurut yang lainnya, ya macam-macam. Ya, manajemen proyek itu macam-macam. Teknik seni, ya bisa dikatakan seni, ya memimpin, seni mengorganisir, ya seni merencanakan dan lain sebagainya. Ya, memang manajemen itu ibaratnya sebagai sebuah seni. Ya, ini contoh kerangka kerja, ya, di mana Anda bikin negotiation dengan stakeholder. Ya, nanti Anda bikin tabelnya, ya, scope manajemennya, time manajemennya, cost manajemennya, quality manajemennya, ya, human resource-nya, komunikasinya, prosedurnya, risk manajemennya, ya kan? Sampai goal yang ditentukan, ya tujuan, ya waktunya, ya enterprise success, ya kan? Dari komunikasi awal. Nah, ke tahapan-tahapan masing-masing ini tentu ada waktu. Waktu yang diprediksi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Jangan kelamaan juga. Kenapa? Buru lupa, buru expired. Kecuali Anda mengembangkan sistem secara besar, dikerjakan secara bertahap dalam tempo sekian tahun. 4 bulan pertama kerjakan ini dulu, 4 bulan kedua, 4 bulan kedua, seterusnya, itu boleh. Ya, project A, project B. Ya, penjelasan gambar, stakeholder mempunyai project. Project didelegasikan kepada manajemen project. Manajer project mengelola project tersebut dengan skup pengelolaan, manajemen, waktu, biaya, kualitas, human resource, communication, risk management, and procedure. Ya, 9. Scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, ya, prosedur, ya. Nah, hal-hal ini yang tentunya harus Anda perhatikan nantinya kalau menjadi seorang manajer. Apa yang penting? Komunikasi manajemen, manajemen komunikasinya. Kita bekerja secara tim, ya, ibarat bermain bola, ya, ibarat pemain bola. Kita harus berbagi waktu. Oh, waktunya di sana. Oh, waktunya dribble dan lain sebagainya. Ya. Yang kelima, penerapan tools atau teknik dan metode yang diterapkan pada pengelolaan proyek untuk memperoleh hasil yang
diinginkan sesuai dengan permintaan dari stakeholder. Manajemen project digunakan oleh banyak organisasi karena memberi keuntungan. Apa keuntungannya? Pertama, kontrol yang lebih baik pada finansial, hubungan pelanggan yang lebih baik, waktu pengembangan yang lebih pendek, biaya yang lebih rendah, ada peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, margin keuntungannya lebih tinggi, koordinasi internal yang lebih baik, dampak positif pada pemenuhan sasaran strategis, moral pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, tentu hal-hal ini akan menjadi akan menjadi penemuan Anda pada saat nanti mengerjakan sebuah proyek, ya kan? Bagaimana Anda mengefisiensikan waktu, biaya untuk target yang dicapai. Dalam project management, ya, ada yang dikenal dengan 4P. People, Product, Process, Project. People, manusia, elemen terpenting dalam sebuah keberhasilan. Harus dikelola secara efektif. Produk, perangkat lunak nanti yang dihasilkan. Proses, aktivitas 1 minggu, aktivitas 2 minggu, aktivitas selanjutnya sampai end proses. Project, seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk. Project, proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk. Ini 4P. Nah, people itu siapa aja? Nah, ini stakeholder, sponsor, ya, people. Pimpinan tim yang mampu memotivasi, mampu menjadi mengorganisasi, mampu mendorong ide-ide baru, ya, menjadi manajer, menghargai timnya, mengenali, ya, teman-temannya. Perangkat lunak, ya, ya, tim perangkat lunak, faktor yang harus pertimbangkan saat merencanakan tim perangkat lunak. Masalah, ukuran, waktu, kualitas, kapasitas komunikasi. Semuanya ada komunikasi. Jadi teman-teman, rekan-rekan, ya, dalam pekerjaan kelompok, walaupun kita masih berlatih, ya, komunikasi itu penting. Ya, dimanapun, di bidang apapun, komunikasi itu penting. Ya, ini yang termasuk dalam kelompok people. Lalu ada produk. Produk itu apa? Cakupan perangkat lunak, konteksnya, sasarannya, fungsinya. Lalu ada dekomposisi masalah. Masalahnya apa gitu? Oh, masalahnya kalau misalkan kita bikin aplikasi PMB. Oh, kalau masa pandemi ini mendaftar sebagai mahasiswa baru nggak usah datang. Nah, itu kan masalah. Karena di situ kita akan mengetahui fungsi dan isi dari informasi. Oh, berarti kalau PMB itu informasi yang dibutuhkan apa? Prodinya, biayanya, jenjangnya, ya kan? Cara belajarnya, kurikulumnya, kualitas dosennya, ya. Ini produk. Lalu proses. Proses itu adalah tim project harus dapat memutuskan model proses yang sesuai. Pelanggannya bagaimana, karakteristik produknya gimana, mau berbasis web atau berbasis mobile, lingkungan projectnya gimana, pada saat nanti transfer ke knowledge gitu. Kita mengajarkan kepada tim yang nanti akan mengoperasikan. Ya. Yang keempat, project memerlukan paduan sumber daya manusia, teknik,
perlengkapan dan peralatan, administratif dan keuangan. Nah, 4P, people, ya kan? Apalagi tadi? People, project, product, ya. People, product, proses sama project. Keempat P ini nanti kalau Anda sudah memahami, ya, Anda bisa sudah punya pengalaman, ya, nanti akan wah, saya cocok dengan tim A. Kenapa? Karena begini 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 gitu. Nah, kalau Anda solid mampu menjaga tim ini, wah, luar biasa itu. Apalagi Anda bisa melewati proyek-proyek secara bersamaan dalam satu tim. Wah, itu luar biasa. Jarang terjadi. Wah, Pak, doanya nggak bagus dong. Berarti satu tim itu kadang berubah-ubah. Iya, memang. Memang. Sering berubah-ubah. Orang IT itu kadang-kadang di tim A, di tim B, di tim C gitu kan. Nah, itu tergantung dari si manajernya dalam memanage, mengorganisir. Oh, ada yang awet lama, ada. Ya, kita lanjut. Project. Bidang pengetahuan manajemen project. Bidang pengetahuan manajemen project ini menggambarkan bidang kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer. Nah, seorang manajer harus punya kompeten. Kompetennya apa? Manajemen waktu, manajemen cakupan, manajemen biaya, manajemen kualitas. Ya, bidang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Cakupan itu maksudnya gini loh. Pada saat Anda membuat sebuah sudah dapat komunikasi dengan stakeholder, cakupan itu kan berarti kan sudah terestimasi di dalam pikiran Anda. Oh, saya prosesnya A B C D, ya udah tune in gitu loh di kepalanya udah tune. Waktu juga harus sudah bisa estimasi pada saat Anda komunikasi. Oh, kira-kira berapa lama membangun sistem informasi rumah sakit? Subnya ini. Oh, sekian lama. Biayanya berapa? Yang saya butuhkan orang untuk programmer, untuk analis, untuk jaringan dan lain sebagainya sekian. Masing-masing gajinya sekian. Dengan dengan batasan kerja sekian bulan. Nah, itu harus sudah diestimasi. Terus manajemen kualitas. Kualitas nanti pada saat implementasi sebuah aplikasi itu kira-kira gimana jangkauannya? Bisa membuat berapa klien gitu, berapa visi, ya. Oh, nanti kalau diakses oleh banyak orang bagaimana gitu. Nanti kalau diakses oleh sedikit orang bagaimana. Nah, itu seorang manajer itu harus paham itu tuh. 4 bidang lain yang memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan. Pak, ternyata banyak ya, Pak. Ya iya, banyak sekali. Ternyata seorang IT itu harus pandai juga bidang manajemennya, bidang komunikasinya, bidang manajemen resikonya, manajemen pengadaannya. Anda juga kan harus bisa memilih dan memilah sumber daya. Oh, programmernya harus ini. Di training dulu, direkrut dulu. Ya kan? Oh, komunikasinya yang saya bangun kelompok tuh cukup dengan by grup WA gitu kan. Oh, ternyata harus ada pertemuan harian setiap pagi, dimotivasi dulu gitu. Manajemen komunikasi. Manajemen risiko. Ada risikonya, ada risikonya. Ya, semua IT ada risikonya. Risiko rugi, risiko untung. Ya kan? Pengadaan nih pastilah karena kan sebuah aplikasi itu dibuat dengan support dari hardware.
ya kan? Lalu bidang lain ya yang harus Anda pahami adalah manajemen integrasi. Integrasi menghubungkan subsistem ini dengan subsistem ini, subsistem ini dengan subsistem ini harus diintegrasi. Bagaimana tuh caranya? Clue-nya gimana tuh? Ya, silahkan ya Anda pahami ya dari materi-materi yang memang kaitannya dengan pertemuan awal di sini. Selanjutnya yang kita bahas tentang siklus hidup project ya, suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, diawasi, disepakati hingga proyek itu digunakan. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Ya, inisiasi ini adalah tahapan penyepakatan, ya, dan tahapan sudah didefinisikan. Oh, ini yang akan kita bangun. Ya. Lalu tahap perencanaan, analisa, ya, nih tahapannya. Lalu ada tahapan eksekusi. Kalau perencanaannya sudah, eksekusi. Berapa lama? Ya. Lalu tahapan pengontrolan. Oh, bikin proyek tentang sistem informasi rumah sakit, subsistem pasien rawat inap, rawat jalan. Anda lakukan kontrol, test case produk. Penutupan. Ya. Tahap akhir ini hasil akhir proyek beserta dokumentasi diserahkan kepada pelanggan. Sehubungan dengan supplier, tim proyek dibubarkan dengan memberi laporan kepada stakeholder. Kalau kita sudah implementasi tadi, ya kan, biasanya kalau dalam pembangunan implementasi itu ada tahap uji coba tuh, 6 bulan, 1 tahun. Dari 1 tahun itu kita maintenance tuh. Oh, udah berjalan setahun, berarti kita lepas. Yang kita serahkan, oh Pak, ternyata tim Bapak, perusahaan Bapak sudah mahir dalam menggunakan. Silahkan dilanjutkan. Ya kita kontraknya itu biasanya kecuali dia membutuhkan, oh kami tidak punya manajemen untuk maintenance. Nah silakan, kalau mungkin berarti tahap kerjasamanya bukan dalam pembangunan sistem, tapi dalam pemeliharaan. Ya. Yang keempat, manajemen proyek dan teknologi informasi. Tadi di awal saya singgung bahwa hampir di semua bidang ya yang ada yang berkembang saat ini hampir menggunakan IT. Ya kan? Ada beberapa masalah unik dari industri IT yang mempengaruhi manajemen proyek. Apa ini? Sifat unik nih yang kadang memang sering kita temukan nanti kalau memang Anda membuat sebuah proyek. Pertama, sifat proyek pengembangan perangkat lunak lebih beragam daripada proyek yang berorientasi pada hardware. Perkembangan perangkat lunak itu sekarang sudah luar biasa. Dari dulu zaman saya yang berbasis desktop, standalone, ya, lalu yang berbasis LAN, jaringan, tambah lagi yang berbasis internet atau yang kita sebut berbasis web, sampai sekarang yang berkembang berbasis mobile. Wah itu udah luar biasa. Bahkan dulu ada namanya raksasa hardware namanya Nokia. Tapi sekarang hilang dengan perkembangan perangkat lunak. Kenapa? Dia tidak menyesuaikan. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulu menjadi raksasa menguasai pasar, tapi tiba-tiba hilang. Ya,
Kalau kita nggak mampu bertahan, kita akan hilang tuh dari peredaran. Contoh, kalau dulu waktu zaman saya itu ada media sosial namanya Friendster. Dia hilang gitu aja. Kenapa? Berkembang Facebook, ya, ada Twitter, ada Instagram, sekarang ada YouTube, sekarang ada macam-macam gitu. Nah, itu adalah perkembangan perangkat lunak, ya, yang darinya sederhana sampai yang berkembang luar biasa. Karakteristik anggota tim. Karena sifat project IT, orang-orang yang terlibat berasal dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda. Ya. Dan Anda sebagai seorang manajer harus bisa mengorganisir ini. Beberapa project IT membutuhkan keahlian orang yang hanya beberapa fungsi pekerjaan, tetapi banyak yang membutuhkan input dari banyak atau semuanya, sehingga pekerjaan IT biasanya lebih banyak pekerja kontrak dari pekerja tetap. Ya, seperti Anda lagi bangun, saya butuh orang ahli jaringan. Itu bukan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, tapi pada saat implementasi. Saya sudah instalasi, saya butuh orang untuk jaringan. Ya kebutuhannya ya pada saat Anda masang itu. Kalau pada saat berencana kan Anda nggak butuh orang jaringan. Sama seperti Anda pada saat perencanaan, Anda nggak butuh seorang programmer gitu. Yang Anda butuhkan adalah analis, merencanakan, bikin use case-nya, bikin activity diagramnya, ya kan, bikin DFD-nya, bikin normalisasinya, DAD-nya, dan lain sebagainya. Perangkat-perangkat yang nanti diimplementasi oleh si programmer. Karakteristik anggota tim, ya, berbeda. Banyak jabatan dalam profesional IT, menandakan bahwa teknologi diperlukan untuk menduduki posisi tersebut. Banyak jabatan untuk profesional IT. Sekarang IT itu luar biasa. Spesialis, ya. Jadi kalau bisa saya menyarankan pada Anda sebagai mahasiswa, itu kan Anda banyak belajar bahasa pemrograman. Kalau bisa dalami salah satu yang nantinya bisa menjadi prospek kompetensi Anda. Mau database-nya, Anda mau programmernya, silahkan. Jadi spesial, walaupun misalkan Anda ahli database tapi bisa Java sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi ada yang begitu mendalam yang Anda bisa pahami, sehingga nanti pada saat Anda terjun ke dunia kerja itu bisa menjadi nilai tawar. Ya. Dan yang kedua, jangan segan-segan untuk berlatih. Ya kan? Berlatih itu luar biasa gitu. Ya. Nah, tren yang ada pada saat ini penting bagi Anda pahami. Masalah utama adalah komunikasi. Karena orang akan bekerja pada zona waktu yang berbeda dengan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ya kan? Berarti kalau Anda sebagai seorang leader harus punya fleksibilitas waktu, fleksibilitas yang lain gitu. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah masalah besar, masalah penting selain komunikasi. Kenapa? Kalau stakeholder udah percaya kepada Anda, berarti Anda juga akan dipercaya selamanya. Tapi kalau Anda sudah mangkir, udah dusta, itu nggak akan dipercaya lagi. Yang ketiga, praktek umum, ya. Alat TI memainkan peran penting dalam globalisasi, terutama dalam peningkatan komunikasi dan praktek kerja. Beberapa alat yang dapat digunakan, pertama adalah truck.
Track adalah sistem pelacakan masalah untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Ya, ini namanya alat yang memang biasa digunakan. Yang kedua, explainer. Digunakan untuk perencanaan proyek, pemantauan proyek. Alat ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang agile atau berbasis web untuk kemudahan akses geografis. Yang ketiga, cross control. Ya. Yang keempat ada WebEx. Yang kelima ada email, ada telepon. Ya. Nah, alat-alat ini tentu akan menjadi alat bantu Anda pada saat mengerjakan sebuah proyek. Ya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang materi pertama tentang project dan manajemen project. Ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi, silahkan disampaikan melalui grup WA yang sudah kita bentuk. Dari saya, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.